Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Fajar Darmawan. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya dari mata kuliah struktur diskrit. Jika sebelumnya kita sudah membahas terkait apa itu list, sekarang kita akan membahas lebih jauh dari operasi-operasi list yang belum kita bahas di materi sebelumnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita baca dulu doa dan saya akan mulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita mulai. Sebagai pengingat bahwa apa yang kita bahas itu adalah list, maka saya akan memberikan kembali apa kata kunci dari list, di mana list itu biasa disebut dengan node atau cell. Di dalam sebuah node akan terdapat atribut nilai dan next atau pointer, di mana node paling awal akan disebut dengan head dan yang paling akhir disebut dengan tail. Secara struktur, ini adalah struktur data, di mana list adalah struktur data majemuk linier yang berarti berurutan atau elemennya akan berurutan secara garis lurus. Elemen list biasa disebut dengan node atau cell, dan node terdepan disebut head, paling belakang disebut tail. Dalam satu kotak yang berisi value dan next, itu adalah sebuah node. Node paling depan disebut head, di mana head berarti node tersebut bukan berarti isi dari next node lainnya. Dan yang paling akhir atau node dengan isi nextnya bernilai value itu disebut tail. Di mana operasi list adalah kita bisa menambahkan dan menghapus baik dari depan atau dari head, dari tengah atau middle, dan dari akhir atau dari tail. Dan operasi tambahannya adalah operasi mencari elemen di dalam list, operasi menghitung elemen dalam list, dan operasi menampilkan elemen di dalam list. Di mana yang sudah kita pelajari dari operasi list adalah add head dan add tail. Berarti kita akan fokus untuk membahas add middle, remove head, remove tail, dan remove middle. Mari kita mulai. Pertama, kita akan membahas add middle. Seperti sebelumnya, hal yang paling umum kita perhatikan adalah dua kondisi dari list. Apakah listnya masih kosong atau belum ada elemen di dalamnya, atau elemennya sudah terdapat di dalam list. Jika list masih kosong atau elemennya masih belum ada, berarti itu sama seperti add head. Yang perlu kita lakukan adalah kita membuat node baru, isi value di dalamnya dengan nilai tertentu, lalu next kita beri 0. Dan kita pastikan bahwa head berisi 0 untuk memastikan bahwa list masih kosong. Dan yang terakhir, karena node baru itu adalah elemen pertama dalam list, maka kita jadikan node baru itu sebagai head. Ini adalah analoginya atau ilustrasinya. Kita buat node baru, kita cek head itu berisi 0, berarti list masih kosong, dan kita jadikan new node menjadi head. Lalu apa yang terjadi jika list tidak kosong atau sudah ada elemen di dalamnya? Tentunya yang perlu kita lakukan adalah tetap kita buat node baru. Kita isi value-nya dengan nilai tertentu, dan next-nya tetap kita isi default dengan 0. Lalu kita cek apakah head-nya tidak sama dengan 0
yang berarti list sudah ada isi. Jika ternyata head tidak sama dengan 0, maka kita melakukan pengecekan, di mana kita akan lakukan pengecekan elemen node sampai menemukan posisi yang dicari atau disisipkan di antara node berapa. Setelah kita menemukan, maka next node baru diisi oleh next node position node, dan next node position node diisi relasi ke node yang baru. Analoginya akan seperti ini. Misalkan ada sebuah list yang berisi dengan elemen 4, 15, 7, 40, di mana headnya adalah node bernilai 4. Asumsinya akan ditambahkan node baru di posisi ketiga, sehingga harus berhenti di posisi kedua. Posisi kedua yang disebut dengan position node. Karena ini adalah list, maka node pertama itu bermulai dari 1, sehingga position node-nya adalah node bernilai 15, kedua setelah head. Maka inilah yang akan terjadi. Kita buat node baru dengan nilai tertentu dan next diisi 0. Kita cek apakah headnya tidak sama dengan 0, dan ternyata tidak sama dengan 0 karena headnya bernilai 4. Lalu kita mulai dengan mengecek, karena kita akan menyisipkan setelah elemen kedua, maka kita loop mengecek apakah ada elemen kedua. Maka kita trace, ini elemen pertama dan ini adalah elemen kedua, maka kita catat sebagai position node. Berarti apa yang akan kita lakukan? Kita sisipkan di antara position node dengan position node.next. Yang pertama kita lakukan adalah kita isikan new node.next sama dengan position node.next, sehingga next dari new node menjadi 7. Lalu kita kaitkan position node dengan new node. Berarti position node.next sama dengan new node, sehingga new node menjadi setelah position node. Dan ini adalah algoritma dari add middle. Seperti yang dijelaskan tadi, jika kita sudah memiliki elemen, berarti kita akan melakukan pengecekan, di mana di awal posisinya akan 1. Lalu kita pastikan new node.next sama dengan q node, head sama dengan new node. Lalu kita lakukan looping selama q node-nya tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan posisi yang kita cari, maka dia akan terus melakukan looping. Dia akan langsung berpindah post node menjadi cure node. Cure node sama dengan cure node.next. Jadi maju 1 node. Setelah beres, berarti dia sudah menemukan posisinya, maka dia berhenti dan post node.next sama dengan new node titik next sama dengan cure node. Selanjutnya adalah operasi remove elemen head. Yang perlu diingat adalah head adalah dari depan. Berarti kita akan menghilangkan elemen paling depan. Kondisi awalnya sama, akan ada 2 kondisi, yaitu jika list kosong dan jika list tidak kosong. Jika list tidak kosong, maka apa yang terjadi? Karena ini melakukan remove, berarti kita tidak perlu membuat elemen baru. Kita langsung pastikan bahwa head tidak null. Jadi kita pastikan dulu listnya tidak kosong. Jika list tidak kosong, maka kita buat temporary node untuk menyimpan nilai atau node yang akan dihapus. Buat node temp dan isi
dengan node head, berarti temp sama dengan head. Lalu head diisi dengan next node dari head. Setelah headnya berpindah ke next node dari head yang lama, kita hapus node temp dan kita pastikan relasi dari temp.next dihilangkan atau kita nolkan. Sehingga kita punya ilustrasi seperti ini. Misalkan saya punya sebuah list yang berisi elemen yaitu 4, 15, 7, 40. Kita akan melakukan remove head. Berarti yang kita eliminasi adalah 4. Karena headnya adalah 4. Awalnya kita punya list seperti ini. Lalu apa yang akan terjadi? Kita pastikan dulu head tidak sama dengan 0. Berarti tidak sama dengan 0 karena head diisi oleh node berisi 4. Lalu kita buat temporary node. Temp sama dengan head. Berarti 4 masuk ke temp. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Karena kita akan mengeliminasi head yang lama, berarti kita harus punya penyandang head yang baru. Kita berikan kepada next dari head yang lama. Head sama dengan head.next, sehingga head berpindah ke 15. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Kita hapus dengan cara temp.next sama dengan 0 dan temp sama dengan 0, sehingga kita menghapus node yang berada di dalam temp. Dengan seperti itu, maka list yang kita miliki akan dimulai dari 15 sebagai head. Lalu apa yang terjadi jika remove head tapi listnya empty? Tentunya tidak akan terjadi apapun. Kenapa? Karena sudah tidak ada elemen di dalamnya, berarti apa yang akan kita hapus? Jadi tidak ada yang terjadi. Dan ini adalah algoritma dari remove head. Jika head tidak sama dengan 0, maka temp sama dengan head, head sama dengan head.next, dan kita hapus temp. Itu adalah remove head list. Berikutnya, kita akan melakukan remove elemen pada tail. Ingat, tail berarti yang paling belakang atau node yang bernilai next-nya 0. Kondisi awalnya tentu ada dua, jika elemen list kosong dan elemen list tidak kosong. Kita akan mulai dengan remove tail jika list tidak kosong. Proses pertama adalah kita pastikan bahwa head tidak berisi 0. Lalu kita cek setiap elemen node sampai kita menemukan node terakhir atau node yang memiliki next bernilai 0. Kenapa kita harus mencari? Karena kita tidak pernah mencatat siapa tail dalam list, sehingga kita perlu mencarinya. Dan kita perlu mencari tahu siapa node sebelum dari tail. Karena saat kita menghapus tail, maka yang akan menjadi tail yang baru adalah node sebelum tail yang lama. Setelah kita menemukan, maka kita akan mendapatkan node terakhir atau tail, dan kita punya pre-node atau node sebelum dari node terakhir. Lalu next dari pre-node kita isi 0, sehingga tidak ada keterikatan antara pre-node dengan tail yang lama karena sudah dihapus keterikatannya, dan kita hapus node terakhir. Atau ilustrasinya akan seperti ini. Kita punya list dengan elemen 4, 15, 7, dan 40. Maka headnya adalah 4. Maka yang dilakukan adalah kita cek dulu apakah headnya tidak sama dengan 0. Karena tidak sama dengan 0, karena headnya berisi 4, maka yang akan kita lakukan adalah kita mencari tailnya. Kita cek apakah head next-nya sama dengan 0. Karena tidak, maka kita akan pindah ke sini, di mana head yang akan menjadi pre-node dan cure node
menjadi head.next. Lalu dicek lagi apakah cureNode.next sama dengan 0, ternyata tidak karena masih ada 7. Maka akan berpindah preNode sama dengan cureNode, cureNode sama dengan cureNode.next. Maka akan berpindah ke sini. Dicek lagi apakah cureNode sama dengan 0, cureNode.next sama dengan 0, ternyata tidak. Maka dia akan berpindah lagi, berarti preNode sama dengan cureNode dan cureNode sama dengan preNode.next. Maka kita akan punya yang baru. Di sini cureNode-nya menjadi 40, preNode-nya menjadi 7. Kita cek apakah cureNode.next sama dengan 0, ternyata iya. Berarti tail-nya adalah 40 dan preNode-nya ada di 7. Hal berikutnya yang kita lakukan adalah kita nolkan, kita hilangkan keterikatan antara preNode dengan tail dengan cara preNode.next sama dengan 0, sehingga keterikatan antara tail dengan preNode hilang. Dan kita hapus tail sehingga menghilang dari memori. Itu adalah remove tail. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika remove tail jika listnya empty? Tentunya akan sama. Jika list kosong, maka tidak terjadi apapun. Hanya mengembalikan pesan bahwa list sudah kosong, sehingga tidak ada operasi apapun atau proses apapun yang terjadi. Dan ini adalah algoritma dari remove tail list. Tentunya akan dicek dulu apakah head tidak sama dengan 0. Lalu pertama dicek apakah head.next sama dengan 0. Jika iya, berarti dia hanya menyisakan head dan otomatis akan hilang semua, jadi headnya sama dengan 0. Tetapi jika tidak, maka kita akan mencari dengan membuat variabel last node. Kita sediakan last node dan preNode. Last node menjadi head. Selama last node.next tidak sama dengan 0, dia akan berpindah. preNode diisi last node sama dengan last node.next, sehingga last node akan ke node berikutnya dan preNode adalah last node yang lama. Terus berputar sampai menemukan last node.next sama dengan 0, berarti last node sama dengan tail. Setelah berhasil menemukannya, maka dia berhenti dan kita akan melakukan dengan cara preNode.next sama dengan 0, sehingga keterikatan antara preNode dengan last node atau tail hilang, dan kita hapus last node. Last node sama dengan 0, otomatis dia akan hilang. Itu adalah algoritma dari remove tail. Dan yang terakhir adalah operasi remove elemen di tengah. Di mana kondisinya akan sama, akan punya dua kondisi jika list kosong dan list tidak kosong. Yang pertama kita cek adalah jika list tidak kosong. Tentunya kita pastikan dulu bahwa head tidak berisi 0. Lalu kita melakukan pengecekan setiap elemen berdasarkan nilai node. Untuk menemukan posisi node yang akan dihapus, kita akan punya temp node dan node sebelumnya yang akan dihapus, yaitu preNode. Jika sudah ditemukan, maka next dari preNode diisi dengan nilai next dari temp node, di mana temp node ini adalah node yang akan dihapus. Setelah melakukan itu, maka node dari temp node kita hapus. Atau ilustrasinya akan seperti ini. Kita punya list berisi 4 elemen, 4, 15, 7, dan 40. Head diisi dengan 4. Dan yang akan dihapus adalah nilai 7. Maka ilustrasinya akan seperti ini. Head, kita cek apakah tidak sama dengan 0. Karena head
memiliki node bernilai 4, berarti dia tidak sama dengan 0. Lalu, kita mencari node bernilai 7. Dengan cara kita tracing dulu. Kita cek dulu apakah head sama dengan node yang kita cari nilainya. Karena tidak, berarti kita maju. Dan kita punya pre-node sama dengan cure node. Dan cure node sama dengan cure node.next. Cek lagi, apakah cure node nilainya sama dengan node yang nilainya akan kita hapus? Ternyata tidak. Berarti kita maju lagi. Berarti pre-node sama dengan cure node. Dan cure node sama dengan cure node.next. Sehingga sekarang cure node menjadi 7 dan pre-node menjadi 15. Sekarang kita cek apakah cure node sama dengan node yang akan kita hapus nilainya. Karena sama-sama 7 berarti berhenti di sini. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Kita lakukan dengan cara melakukan bypass dari pre-node ke next dari cure node. Kenapa? Karena cure node-nya mau kita hapus, berarti 40 harus menjadi next dari 15. Karena 7 akan kita hapus. Berarti pre-node.next sama dengan cure node.next. Sehingga kita lihat 15 langsung ke 40. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita hapus node 7 atau cure node-nya. Berarti cure node.next sama dengan 0 dan cure node sama dengan 0. Otomatis 7 akan hilang. Dan ini adalah algoritma dari remove middle, di mana kita akan punya pre-node dan del node sebagai node yang akan dihapus, dan kita akan punya boolean ketemu sebagai tanda apakah sudah ditemukan atau belum, dan i sebagai nilai yang dicari. Pertama tentu kita akan cek apakah head tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena headnya sama dengan 0 berarti tidak akan terjadi proses apapun. Cek apakah head tidak sama dengan 0, lalu ketemu defaultnya false, i diisi 1, del node diisi oleh head. Lalu kita melakukan looping while del node.next tidak sama dengan 0 dan not ketemu, maka dia akan terus melakukan looping. If del node.data sama dengan x, nilai yang dicari, maka ketemu akan true. Tapi jika tidak, kita akan maju. Pre-node diisi del node diisi del node.next. Dia akan terus sampai menemukan sebuah node atau sampai di posisi del node nilainya sama dengan nilai x yang dicari, maka dia akan berhenti. Jika berhenti, maka kita akan pastikan boolean menjadi ketemu, dan jika ketemu booleannya, maka prosesnya adalah jika i sama dengan 1 berarti head yang dihapus, tapi jika tidak, maka dia remove middle. Pre-node.next sama dengan del node.next, dan kita hapus del node. Itu adalah algoritma remove middle. Dengan berakhirnya penjelasan dari algoritma remove middle, berarti berakhir sudah penjelasan dari operasi utama di dalam list. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa follow IG dan subscribe YouTube channel dari Bring It On Unpas. Sampai jumpa minggu depan.